firman Tuhan. Pada kesempatan PIK kali ini saya berikan tema Yesus Sang Mempelai Pria bagi umatnya, yang terambil dari Wahyu 19 ayat 7-8. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Sang Mempelai Pria bagi umatnya. Wahyu 19 ayat 7-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kata mempelai di sini jangan ditafsirkan secara hurufiah, tetapi secara simbolis. Karena di surga tidak ada hubungan suami istri lagi, tidak ada kawin mengawinkan lagi. Itu di surga. Markus 12 ayat 25, Yesus pernah berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini pemahaman yang perlu jelas bagi seluruh umat Tuhan. Kata mempelai di sini menunjuk pada hubungan yang eksklusif, yang khusus, dan yang mendalam antara Kristus dengan umatnya atau gerejanya. Nah, yang pertama yang kita mau ketahui, Yesus sebelum kedatangan yang kedua menjadikan umatnya sebagai tunangannya. 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, Rasul Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu lelaki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan bagi mempelai pria itu Kristus itu. Ya. Itu dalam pemahaman simbolis. Ya. Sebagai tunangan Kristus, maka umatnya perlu meningkatkan hubungan hanya dengan Kristus, bukan dengan kepercayaan lainnya, bukan dengan dewa-dewi atau ilah-ilah lainnya, hanya dengan Kristus. Kita semua butuh teman hidup atau tunangan. Kristus adalah tunangan dalam tanda kutip ya, yang harus kita utamakan. Baik kita yang berkeluarga, yang sudah bersuami istri, ataupun kita yang masih bujangan. Kita yang masih muda maupun kita yang sudah tua, ya, kita perlu paham, kita harus menempatkan Kristus sebagai dalam tanda kutip tunangan yang harus diutamakan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebagai umat Tuhan. Yang B, umatnya perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan mereka. Wahyu 19 ayat 7-8 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, memuliakan Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, itu gereja Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, iman yang benar akan menghasilkan buah dari iman yang benar adalah perbuatan-perbuatan yang benar yang memuliakan nama Tuhan. Itu perbuatan yang dilakukan oleh umat kudus yang telah ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, Yesus sebagai tunangan dalam tanda kutip
yang mengasihi umatnya. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dalam bahasa Yunani Allah adalah agape. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih agape itu, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Agape adalah kasih yang dicirikan dengan kasih meskipun atau walaupun. Ya, kasih yang tanpa syarat. Walaupun atau meskipun kita orang berdosa yang seringkali menyakiti atau mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan Yesus telah menyatakan kasih yang agape, kasih tanpa syarat, dengan rela mati dan berkorban bagi kita orang berdosa ini di atas salib. Puji Tuhan. Tujuan agape adalah untuk kebaikan manusia yang dikasihi. Bukan kalau kasih macam eros, storge, filia itu untuk kebaikan orang yang mengasihi. Ya. Tetapi agape, kasih yang tanpa syarat adalah kasih untuk kebaikan manusia, umatnya yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yesus memberikan semacam dalam tanda kutip mas kawin bagi umatnya, yaitu darahnya yang suci itu telah dikorbankan di atas salib bagi umatnya. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, suami kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan darahnya untuk jemaat itu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan rela berkorban, mencurahkan darahnya yang suci bagi umatnya di atas salib. Ya. Kasih Tuhan itu dibuktikan dengan pengorbanannya, yakni darahnya. Jadi bukan omong tok. Ada orang mengasihi tapi hanya sekedar omong tok. Tapi Yesus kasihnya dinyatakan dalam pengorbanannya di atas salib. Oh, puji Tuhan. Ya, ada sebagian orang yang karena cukup mampu memberikan uang kepada orang lain yang dikasihi atau yang mengasihi dia, memberi uang. Tapi jangan lupa, memberi uang tuh masih dalam level yang awal. Ya. Naik lagi levelnya adalah memberikan ide-ide yang baik, ya, dan ide-ide yang berguna. Ya. Bagi orang tertentu mereka nggak butuh uang, mereka sudah ada uang, tapi mereka butuh ide-ide yang baik dan yang berguna untuk mereka lakukan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hidupnya, dalam keluarganya sehari-hari. Ya. Lalu yang level yang ketiga adalah memberi perhatian dan waktu. Ya. Kalau seseorang mengasihi sesamanya, dia akan memberikan perhatian bagi orang yang dikasihi dan memberikan waktunya bagi orang yang dikasihi itu. Ya. Nah, ini mengorbankan darah ini nggak ada lagi yang bisa lakukan ini selain Yesus Kristus, Tuhan, yang adalah berkorban darah nyawanya bagi umat pilihannya. Puji Tuhan. Darah Yesus itu sebagai dalam tanda kutip mas kawin, yaitu harga tebusan bagi umatnya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata apa? Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal dalam kalian dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah menebus kalian dan sudah membayarnya dengan lunas, yaitu dengan darahnya yang suci itu yang dikorbankan di salib itu. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Jangan memakai tubuhmu untuk berbuat dosa dan menduka cita hati Roh Kudus. Tapi pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Iya,
Allah itu sudah membeli kalian dikatakan dan sudah membayarnya dengan lunas. Dibayar kepada siapa pertanyaannya? Ya, sudah membayar dengan lunas itu dengan darah Yesus. Lalu pertanyaannya dibayarkan kepada siapa? Kepada iblis. Darah Yesus dibayarkan kepada iblis. Oh, jawabannya iblis tidak layak untuk menerima itu. Masa Yesus membayarkan penebusan bagi umatnya dengan darahnya kepada iblis? Gak mungkin. Iblis tidak layak menerima itu. Ya. Dibayarkan kepada siapa? Dibayarkan kepada sifat keadilan Allah. Allah yang adil, Allah menghukum orang-orang yang bersalah, yang berdosa, ya. Sehingga ketika Yesus mati dan salib mengorbankan darahnya, itu darahnya itu dibayarkan kepada sifat keadilan Allah. Sehingga Yesus yang suci itu adalah menanggung semua dosa umat pilihannya. Seluruh dunia sepanjang zaman. Darah sang anak domba Allah itu. Puji Tuhan. Ya, yang keempat, Yesus sebagai mempelai pria dan seluruh umatnya Allah mempelai perempuan. Dan ini dalam tanda kutip, harusnya saya lupa tulisnya. Iya. Sang mempelai perempuan itu dalam tanda kutip terdiri dari miliatan umatnya, umat pilihannya, miliatan. Kita nggak tahu berapa jumlah yang pasti ya, hanya Allah yang tahu. Baik pria dan perempuan, ya. Yang berasal dari berbagai suku bangsa, dari berbagai macam abad. Ya. Itulah yang prinsipnya yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun palem itu mempunyai simbolis damai. Daun palem itu sebagai simbol damai. Dan waktu itu bangsa yang menang perang itu melambaikan daun palem sebagai lambang kemenangan juga. Ya. Iya. Yang kelima, sang mempelai pria mengenal orang-orang miliknya, umat pilihannya. Sang mempelai pria adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar kokoh yang dibuat oleh Allah tidak dapat dikoncangkan. Di atasnya tertulis ini, Tuhan mengenal orang-orang miliknya. Tuhan mengenal, nggak ada seorang pun, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Jadi Allah tuh maha tahu. Tuhan mengenal orang-orang miliknya, dan orang yang berkata bahwa ia milik Tuhan, orang itu harus berhenti melakukan perbuatan yang salah. Walaupun kita masih bernatur dosa ya. Kita mau dan rindu menyenangkan hati Tuhan, tapi kadang-kadang karena kita bernatur dosa, masih saja kita jatuh dalam dosa dan kita minta ampun akan segala kesalahan kita. Ya, tapi tekad kita untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Biar Roh Kudus membantu kita. Ya. Hati-hati, ada sebagian orang yang kelihatannya begitu hebat dalam tanda kutip ya, begitu hebat dalam tanda kutip melayani Tuhan. Tetapi mereka sebenarnya bukan milik Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan mengenal orang-orang miliknya. Ya. Iya. Matius 7 ayat 21 dan 23. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak semua orang yang memanggil aku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan jadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Apakah kehendak Bapa yang di surga yang utama itu? Yaitu percaya pada Yesus sebagai juru selamat, mengakui Dia sebagai Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tapi aku, kata Yesus, akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Jadi Allah yang tahu siapa yang sungguh-sungguh adalah umat pilihan Allah. Ya, yang akan mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. Ya. Sekali lagi, hanya Allah yang tahu ya, siapa adalah sungguh-sungguh umat pilihan Allah ya, yang diselamatkannya. Ya. Oke, Matius 25 ayat 1-13 dikatakan perumpamaannya, ada 5 gadis yang bodoh. Ya, ketika menyambut datangnya mempelai pria, ada 10 gadis kan, yang 5 gadis yang bodoh, yang 5 gadis yang pintar, yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh tersebut, yang tidak membawa minyak itu bukanlah milik Tuhan. Yang milik Tuhan pasti bawa minyak. Ya. Matius 25 ayat 12. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pada 5 gadis yang bodoh itu. Padahal Tuhan mengenal orang-orang miliknya. 2 Timotius 2 ayat 19. Jadi sekali lagi Tuhan mengenal umat pilihannya. Ya. Siapakah 5 gadis bodoh yang tertulis dalam Matius 25 ayat 1-13 itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak berniat menyambut kedatangan mempelai pria itu. Ya, tidak berniat mereka. Kalau berniat pasti membawa minyak untuk lentera mereka, untuk pelita mereka. Ya. Tapi karena mereka nggak berniat, ya mereka nggak bawa minyak. Mempelai pria itu biasa pada zaman itu datang pada malam hari yang tidak diketahui jamnya. Oh, kita sekarang pernikahan jam 3 misalnya, atau jam 4 atau jam 5 diketahui jamnya. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi 2000 tahun yang lalu, mempelai pria datang pada malam hari yang tidak diketahui jamnya. Jadi yang penting bersiap sedia saja. Syarat untuk menyambut dia mempelai pria itu adalah bawa pelita dan bawa minyaknya. Pelitanya ada tapi nggak bawa minyak ya. Ya pelitanya nggak menyala. Ya ini seperti ini. Ya ini gambarannya. Mungkin seperti ini. Ini pelita waktu itu ya. Ini seperti demikian. 5 gadis pintar membawa minyak, tapi 5 gadis bodoh tidak membawa minyak. Ya. Matius 25 ya. 5 gadis bodoh itu hanya bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Ya, mengapakah si gadis yang bodoh itu tidak bawa minyak? Mengapa? Karena mereka tidak berniat untuk menyambut sang mempelai pria itu. Nggak berniat mereka. Jika ada niat, maka ada persiapan yang baik. Bawa pelita dan sekalian bawa minyak. Kalau berniat. Ya. Jika ada niat, maka mereka akan menyediakan waktu yang khusus bagi partnernya. Ya. Niat untuk berbuat baik akan muncul, jika pertama tahu kepentingannya dan tahu faedahnya. Puji Tuhan ini mengenang
sekian tahun yang lalu ya, waktu kedua anak kami masih kecil-kecil ya. Kami bertekad walaupun kami bagian batuan yang penghasilan terbatas, tapi kami coba beli piano yang lumayan cukup bagus yang walaupun second ya, untuk kedua anak kami belajar musik ya. Belajar piano, sebab piano itu sangat dibutuhkan ya. Orang yang bisa piano pasti bisa keyboard, tapi orang yang bisa keyboard belum tentu bisa main piano ya. Jadi piano itu penting ya. Pada waktu mereka masih kecil, saya masih ingat ya, kami sebagai orang tuanya harus memaksa, seringkali memaksa, ayo latihan. Setiap hari harus latihan, khususnya sudah grade tinggi ya, grade 5 ke atas itu harus setiap hari latihan 1 jam ya. Ya kadang-kadang mereka malas, tapi kamu selalu ingatkan, ayo latihan supaya bisa lulus setiap ujian dari Royal itu ya. Ya setelah mereka mengerti kepentingannya ya, mereka ada inisiatif sendiri untuk latihan, sebab ini penting untuk mereka. Dan puji Tuhan setelah mereka sekarang yang pertama sudah punya 2 anak, dia selain kerja di bank yang cukup besar di Indonesia, malamnya bisa ngelesin anak-anak yang lain ya. Dan dia sekarang menuai akan hasilnya. Demikian juga anak kedua kami juga ngelesin setiap Sabtu ya. Terus kalian, jadi kalau anak itu, kalau kita tahu kepentingannya dan faedahnya, kita akan berbuat baik, berlatih, melakukan hal-hal yang baik untuk meningkatkan skill kita ya. Karena kita tahu kepentingannya ya. Sikap orang berdosa ketika melakukan hal yang baik apa? Sikap orang berdosa semua ya. Sikap anak-anak ya, sikap orang dewasa. Kita orang berdosa ketika harus melakukan hal yang baik, sikap yang pertama apa? Terpaksa. Semua orang berdosa, anak-anak kalau disuruh melakukan hal yang baik, untuk latihan piano, latihan musik, ya, belajar itu kan hal yang baik. Doa itu kan hal yang baik, baca firman itu hal yang sangat baik. Sikap pertama pasti mereka terpaksa. Ya. Dan saya tidak setuju dengan orang tua tertentu yang memberikan kebebasan yang total kepada anaknya. Demokrasi, anak masih kecil di bawah 7 tahun diberikan demokrasi. Ya tentunya mereka punya natur dosa yang selalu pilih apa yang mereka senang saja. Padahal itu nggak baik untuk masa depan mereka. Sehingga saya setuju dengan satu hamba Tuhan terkenal. Dari umur 1 sampai 7 tahun setiap anak, dan sikap orang tua terhadap anak yang umur 1 sampai 7 tahun adalah nggak ada demokrasi. Kamu harus lakukan ini dan itu. Papa mama tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk masa depan kamu. Umur 1 sampai 7 tahun ya itu orang tuanya harus bersikap seperti memaksa untuk anak itu berbuat baik. Jangan demokrasi tidak terjadi pada masa 0 sampai 7 tahun ya. Barulah setelah 7 tahun sampai sekitar ya remaja gitu ya, itu baru muncul sikap anak itu jadi biasa. Sudah terbiasa dia dengan peraturan-peraturan yang bagus itu. Walaupun pertama mereka terpaksa, tapi karena diulang-ulang terus akhirnya jadi biasa. Ya, itu satu hal yang terjadi di mana-mana. Yang ketiga adalah karena sudah terbiasa maka timbul sukacita. Sukacita untuk melakukan hal yang baik, sukacita untuk berlatih hal-hal yang baik, sukacita untuk melakukan hal-hal yang berguna buat mereka. Jadi sekali lagi, pertama terpaksa, naik jadi biasa, naik timbul sukacita. Nah, saya pikir ini satu hal yang penting dalam kita mendidik anak, dalam kita mendidik diri kita juga. Pertama kita terpaksa sebagai orang berdosa. Yang kedua jadi biasa. Ketiga timbul sukacita. Puji Tuhan. Niat untuk berbuat baik akan muncul jika ada kasih, ada hubungan pribadi. Kidung Agung 8 ayat 7 dikatakan, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta,
namun ia pasti akan dihina. Ya, berbuat baik itu akan muncul jika ada kasih dalam hati seseorang. Ya, kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, ya. Ini satu kejadian yang sudah sekian tahun yang lalu ya. Itu Kaisar Jepang waktu itu mempunyai seorang putri namanya Putri Sayako. Setelah dia studi di negara lain, di negara lain yang maju itu dia ketemu dengan seorang Jepang juga tapi dari rakyat biasa. Bukan keturunan ningrat, rakyat biasa. Tapi mereka saling cinta. Akhirnya mereka setelah pacaran sekian lama ada bertekad untuk menikah. Tapi sang putri ini, Putri Sayako dipanggil oleh kaisarnya, oleh ayahnya. Kamu mau sungguh-sungguh menikah dengan dia? Kamu sungguh-sungguh sudah tahu akibatnya apa? Kalau kamu mau menikah dengan seorang yang dari rakyat jelata, kamu akan kehilangan keningratanmu. Ya. Kamu kalau dengar orang keturunan kaisar, ya kalau kemana-mana selalu diprioritaskan. Tak bisa. Kalau kamu menikah dengan seorang rakyat jelata, ya segala hak istimewamu itu akan hilang. Kamu akan seperti rakyat biasa. Kalau kamu rakyat harus antri, ya kamu juga harus ikut antri. Karena kamu rela menikah dengan rakyat jelata. Oh, ternyata luar biasa. Inilah Putri Sayako waktu dia bertekad untuk saya akan demi cinta saya kepada pacar saya yang dari rakyat jelata ini. Putri Sayako melambaikan tangannya pada warga Jepang yang menyambut gembira pernikahannya hari Selasa tanggal sekian tahun yang lalu ya. Sayako adalah anak bungsu dan satu-satunya anak perempuan Kaisar Ahito dan Parmasyuri Michiko. Dan dia rela menjadi rakyat biasa karena cintanya kepada pemuda yang dia cinta itu. Ya, itu memang cinta kasih punya kekuatan luar biasa ya. Dia rela berkorban dari seorang yang mendapatkan hak istimewa menjadi rakyat biasa. Karena cinta kasih agape, Tuhan Yesus rela meninggalkan tahtanya yang mulia di surga untuk lahir di kandang yang hina, mati disalib bagi kita umat yang pilihannya. Oh, sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, mari kita nyanyikan satu lagu. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu tujuannya, ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk menggantikanku. Kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya impian, tiada sukacita. Kalau bukan kasih. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa, yang rela tinggalkan tahta-Mu yang mulia di surga, menjadi bayi yang sederhana, yang lahir di kandang, dan sudah pernah melayani, dan kemudian rela mati disalib bagi kami orang berdosa. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu. Ajar kami dan Roh Kudus menolong kami untuk lebih mencintai Engkau dan menyatakan dalam hidup kami sehari-hari, dalam kasih kami kepada sesama. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.